Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Kurniawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi 5A, NPM 191872030336. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang dampak COVID terhadap UMKM. Dari hasil temuan saya mengambil judul tentang dampak pandemi COVID-19 mendorong UMKM beradaptasi dan berjuang untuk membangkitkan ekonomi. Studi dilakukan di Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Untuk abstraknya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki kedudukan khusus di perekonomian Indonesia. Perekonomian ini lumayan terdampak serius akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini meneliti usaha kecil atau UMKM yang ada di Desa Simo yang masih tetap bertahan dan terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Di Desa Simo ini, sebagian warganya mempunyai usaha kecil meliputi pedagang makanan, konveksi, maupun warung kopi. Fokus dalam penelitian ini adalah 1. Mengenai bagaimana cara UMKM membangkitkan usaha dan beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana perilaku UMKM menyikapi berbagai kendala di tengah pandemi COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif, sedangkan triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Strategi pemilik usaha kecil menjaga eksistensi usahanya dengan cara tetap berjualan dan tetap menjaga komunikasi dengan pelanggan. Strategi membangkitkan usaha kecil yang paling banyak dipakai para pelaku UMKM untuk beradaptasi di masa pandemi ini adalah mempromosikan dagangannya melalui media sosial. Untuk yang kedua, kendala utama yang dihadapi dan dirasakan para pelaku UMKM di awal pandemi. Kendalanya berupa PSBB hingga PPKM atau pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Alhasil pembeli sepi dan dagangan tidak habis. Untuk menghadapi kendala ini, para usaha kecil mulai mengubah model bisnis dan mulai bangkit di masa pandemi dengan cara mengedepankan sikap dan inovasi. Sedangkan untuk motivasi dagang juga membuat pemilik usaha lebih semangat dan produktif untuk berjualan, dan hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di masa pandemi. Kata kunci UMKM, COVID-19, eksistensi, adaptasi, dan bangkit. Ini untuk abstrak bahasa Inggrisnya. Lanjut langsung ke bab 1 tentang pendahuluan. Dari latar belakangnya, pandemi COVID-19 mulai masuk Indonesia di awal bulan tahun 2020. Pandemi ini mempengaruhi berbagai sektor perekonomian Indonesia. Salah satu sektor yang terdampak adalah UMKM. UMKM sendiri merupakan salah satu usaha perdagangan atau bisnis dagang yang dikelola oleh individu atau perorangan dalam lingkup kecil, yang biasa dikenal dengan istilah mikro. Usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki kedudukan khusus di perekonomian Indonesia lumayan terdampak serius akibat pandemi COVID ini. Berdasarkan dari data BPS, diketahui jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit per 2018. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. UMKM ini berkontribusi dari 60,3% dari total produk domestik bruto atau PDB dan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja serta 99% dari total lapangan kerja. Statistik ini diambil dari penelitian Sylvia dan Utami tahun 2021.
UMKM di Indonesia diharapkan tetap bisa bertahan untuk mendongkrak perekonomian di Indonesia, seperti usaha mikro kecil dan menengah yang tetap bertahan dalam kondisi semacam krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Dikutip dari Kinasih tahun 2021. Penelitian kali ini dilakukan peneliti di Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dan untuk letak tepatnya Desa Simo ini berada di wilayah bagian barat Kecamatan Kedungwaru. Dan tepatnya untuk bagian utara berbatasan langsung dengan Desa Karangsono, Kecamatan Karangrejo. Salah satu bisnis atau usaha kecil di Desa Simo yang masih tetap bertahan dan terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 adalah UMKM dan usaha kecil lainnya. Di Desa Simo ini sebagian warganya mempunyai usaha kecil. Usahanya meliputi pedagang makanan, konveksi kecil, warung kopi, pedagang sayur, dan lain-lain. Keberhasilan UMKM tetap bertahan meskipun dengan adanya kendala yang dihadapi merupakan suatu hal yang dapat diapresiasi dengan maksud untuk membangun ekonomi pada masyarakat dan mempunyai potensi yang besar untuk mensejahterakan masyarakat. Observasi awal dilakukan peneliti. Meneliti UMKM yang masih berjuang untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi, dan hasil kemungkinan besar bisa berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh tentang usaha kecil yang masih gigih berjuang di tengah pandemi agar bisa terus berkembang ke depannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan bentuk karya ilmiah yang disusun dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 Mendorong UMKM Beradaptasi dan Berjuang untuk Membangkitkan Ekonomi di Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Lanjut ke faktor penelitian, fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana cara UMKM membangkitkan usaha dan beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Kedua, bagaimana perilaku UMKM menyikapi berbagai kendala di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang C, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan strategi dan cara pemilik UMKM dalam membangkitkan usahanya dan beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Untuk yang kedua, untuk menganalisis perilaku UMKM menyikapi berbagai kendala yang dihadapi di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini manfaatnya: 1. Secara teoritis dapat menambah wawasan, pemahaman, dan solusi untuk membagikan UMKM maupun UKM yang terdampak pandemi. Yang kedua, secara praktis bagi pelaku UMKM dapat memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi selama pandemi untuk diterapkan dalam usahanya agar makin berkembang lagi. Yang kedua, bagi masyarakat berguna sebagai referensi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan usaha kecil di masa pandemi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah informasi ataupun sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama di penelitian selanjutnya. Lanjut ke bab 2, kajian pustaka. Landasan teori. Teori pertama tentang teori strategi. Strategi pemasaran adalah suatu alat yang berguna untuk mencapai sebuah tujuan, sasaran, kebijakan, dan aturan yang mengarah kepada usaha-usaha pemasaran. Pemasaran dari perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan ajuan serta lokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Strategi selalu meningkat terus-menerus seiring berjalannya perusahaan sesuai dengan keinginan konsumen sampai waktu yang akan datang. Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tujuan akhir dari konsep strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya, total kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sepenuhnya bukan hanya memberi kepada konsumen apa yang menurut kita sesuai dengan keinginan mereka, akan tetapi apa yang sesungguhnya mereka inginkan serta kapan dan bagaimana yang mereka inginkan. Sedangkan perilaku konsumen adalah proses menjaga
Proses juga aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk mencapai keputusan membeli melewati 5 tahap menurut Sanjaya tahun 2021. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, keputusan membeli. Dan yang kelima adalah tingkah laku pasca pembelian. Pembeli akan merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian apabila hubungan antara harapan konsumen sesuai dengan prestasi yang diterima dari produk. Apabila tidak sesuai harapan, konsumen merasa tidak puas. Jika memenuhi harapan, konsumen akan merasa puas. Kalau melebihi harapan, konsumen juga akan merasa puas. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses rencana yang harus dilakukan oleh pemilik utama usaha dengan tujuan jangka panjang yang mengarah pada perkembangan strategi pemasaran produk yang efektif untuk membantu mencapai target pendapatan usaha. Untuk teori pemasaran, menurut William J. Stanton, dalam buku Fundamentals Marketing, arti pemasaran adalah suatu rencana totalitas yang ada pada kegiatan bisnis yang diajukan dalam merancang, menetapkan harga, menawarkan, dan juga melakukan distribusi atas barang ataupun jasa guna memberi rasa puas terhadap para pembeli ataupun pembeli potensial. Langsung lanjut ke teori adaptasi. Menurut Parsudis Parlan dalam buku Adaptasi dalam Antropologi tahun 1993, adaptasi adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk dapat melangsungkan kehidupan dan memenuhi syarat-syarat dasar kehidupan. Sukanto pada penelitiannya tahun 2007 menegaskan, adaptasi adalah proses penyesuaian dari individu, kelompok maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan atau kondisi yang diciptakan. Lanjut langsung ke hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini membahas tentang cara bangkit UMKM di masa pandemi. Sedangkan penelitian kali ini membahas tentang perjuangan yang dilakukan UMKM untuk menyikapi segala kendala di masa pandemi dan cara para bangkit pelaku usaha di masa pandemi. Peneliti sudah menemukan perbandingan dari peneliti lain. Dari penelitian Siagan dan Cahyono tahun 2021 tentang strategi pemulihan pemasaran UMKM di masa pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi kreatif. Persamaannya sama-sama membahas UMKM di tengah pandemi, sama-sama memakai metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti strategi pemasaran. Perbedaan dengan peneliti saya lebih fokus ke usaha-usaha yang dilakukan pemilik UMKM untuk berjuang terus untuk bangkit di masa pandemi dan cara menghadapi kendala selama pandemi. Yang kedua, penelitian dari Irawan tahun 2020 tentang peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui jaringan usaha. Sama-sama meningkatkan usaha UMKM dan sama-sama mencari tahu kondisi daya saing UMKM. Kalau penelitian saya tidak menemukan fungsi jaringan usaha untuk meningkatkan daya saing, sebab penelitian saya lebih mendalami dampak apa yang dirasakan UMKM dan solusi yang diambil untuk mengatasi dampak tersebut. Dari penelitian Molesar yang ketiga tentang UMKM bangkit, strategi penguatan ekonomi dan kebangkitan di era kenormalan baru COVID-19 pada UMKM. Sama-sama membahas usaha kecil yang berusaha bangkit di masa pandemi. Perbedaan dengan peneliti saya tidak terlalu turun tangan melakukan tindakan untuk memikirkan usaha. Untuk kerangka konseptualnya, gambar kerangkanya seperti ini. Dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi usaha UMKM untuk beradaptasi dan bangkit. Lanjut bab 3 tentang metode penelitian. Pendekatan yang diambil adalah penelitian lapangan atau field research yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan metode analisis. Penelitiannya menggunakan analisis kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif ini, peneliti
adalah alat penelitian utama sebagai instrumen yang dapat memahami makna interaksi antar manusia. Data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai macam pertanyaan untuk menjawab sebuah permasalahan. Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus tentang dampak pandemi COVID, mendorong UMKM beradaptasi dan berjuang untuk memulihkan ekonomi masyarakat di Desa Simo. Pengamatan alami. Peneliti mengamati beberapa UMKM yang hendak wawancarai dari jauh, melihat beberapa pembeli yang datang selama beberapa jam, dan hasilnya ditulis untuk didalami kemudian dimaknai. Dalam pengamatan tidak sembarang mengamati, tapi disertai dengan keseriusan agar hasil pengamatan tersebut dapat menghasilkan hasil yang baik dan bermanfaat, sesuai dengan penelitian Siddiq dan Khoiri pada tahun 2019. Untuk prosedur penelitiannya, pertama, menentukan fokus penelitian sesuai tema, menentukan metode penelitian dan sasaran penelitian. Ketiga, menyiapkan pertanyaan untuk informan. 4, observasi dan wawancara langsung. 5, mengumpulkan data dan hasil observasi. 6, pengolahan data. Instrumen penelitiannya seperti ini. Teknik pengumpulan datanya, saya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya, saya memakai teknik dari Spratly yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, analisis domain, kedua, taksonomi, ketiga, analisis kompensial, ketiga, analisis struktural. Untuk pengecekan keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Langsung ke bab 4. Berikut hasil tabel wawancara saya bersama beberapa UMKM yang ada di Desa Simo. Contohnya yang ini, tentang penjual angsley Bapak Ngadi. Pertama, saya menanyakan sejak kapan usaha UMKM ini berdiri. Kedua, saya bertanya bagaimana caranya untuk bertahan di masa pandemi ini. Sampai apa yang memotivasi Bapak untuk bertahan dalam berjualan di masa pandemi ini. Untuk bab 4, langsung hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi lokasi penelitian dan gambaran umum. Penelitian ini berada di Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Lokasi dipilih sebab sesuai dengan alamat tempat tinggal peneliti dan juga banyaknya UMKM di sekitar peneliti yang terdampak pandemi. UMKM pertama yang saya wawancarai adalah milik Bapak Ngadi, sang penjual angsley, yang berada di RT 3 RW 2. Selanjutnya, warung kopi Pak Yanto yang berada di RT 4 RW 2 Desa Simo, yang telah berdiri sejak tahun 2019. Ketiga, penjual pakan ayam milik Ibu Aminah yang tiada di RT 4 RW 2. Lanjut yang untuk domain. Domain pertama yang saya ambil tentang bagaimana cara bertahan para pengusaha di masa pandemi. Ada beberapa jawaban, dan saya mengambil intinya, yaitu pertama, menjaga kualitas produk. Kedua, menjual dan mempromosikan dagangan di medsos. Ketiga, menambah jenis dagangan. Yang keempat, sabar, semangat, dan pantang menyerah. Berikut jawaban dari beberapa informan. Begini Mas, selama pandemi ini saya tetap memilih bahan-bahan angsleynya yang bagus dan berkualitas supaya rasanya tetap enak, menurut Bapak Ngadi, penjual angsley. Yang kedua, produknya coba saya jual di Facebook Mas, supaya dikenal masyarakat melalui marketplace. Langsung domain kedua, bagaimana cara mengubah model bisnis. Tetap jualan seperti biasa. Kedua, waktu berjualan lebih awal. Ketiga, membuat inovasi baru. Keempat, mengurangi barang dagangan. Berikut hasil jawaban dari informan. Saya tetap berjualan setiap hari. Saya anggap seperti biasa, tapi juga mematuhi protokol kesehatan. Untuk domain yang ketiga, bagaimana pengaruh krisis pandemi terhadap usaha. Pembeli sepi. Kedua, dagang tidak habis. Ketiga, pembeli sudah pasti atau langganan.
Berikut jawaban dari beberapa informan. Terpengaruh mas, orang yang marung sedikit, dagangan tidak cepat habis. Untuk yang keempat, domain keempat tentang bagaimana tindakan atau sikap menjaga eksistensi usaha di masa pandemi. Jawab yang pertama, sabar dan ikhlas. Kedua, tetap berjualan. Ketiga, menjaga komunikasi dengan pembeli. Berikut hasil jawaban dari informan. Saya mengutamakan kepuasan pembeli, jadi ramah sama pembeli dan saling menjaga komunikasi saja. Kedua, ya tetap sabar, bersyukur sebab pembeli itu tidak bisa dipaksakan. Untuk domain yang kelima, apa yang memotivasi usaha untuk tetap berjualan di masa pandemi? Yang pertama, ada yang memotivasi menyekolahkan anaknya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Berikut jawaban beberapa informan. Motivasi saya anak saya mas, sebab anak saya masih sekolah, jadi tetap berusaha agar bisa menyekolahkan sampai kuliah. Yang kedua, yang memotivasiku adalah uang mas, sebab kebutuhan hanya bisa dibeli dengan uang, dan juga tetap optimis dalam berdagang. Untuk analisis data, analisis domain dapat diperoleh berikut: menjaga kualitas produk, menjual dan mempromosikan di dagangan di media sosial. Ketiga, mendapat jenis dagangan. Keempat, sabar dan semangat serta pantang menyerah. Untuk cara mengubah model bisnisnya, pertama ada tetap berjualan seperti biasa, waktu berjualan lebih awal, membuat inovasi baru dan mengurangi barang dagangan. Untuk domain yang ketiga, pembeli sepi, dagangan dan tidak habis, serta pembeli ada yang sudah pasti atau langganan. Yang keempat, tentang sabar, ikhlas, tetap berjualan, menjaga komunikasi dengan pembeli. Yang kelima, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Untuk analisis taksonominya, menjaga kualitas produk. Indikator ini dipilih karena banyak informan dalam observasi menyatakan paling banyak untuk menjaga kualitas produknya, agar pembeli makin tertarik. Kedua, menjual dan mempromosikan dagangan di medsos. Karena dari hasil observasinya banyak informan yang menyatakan lebih memanfaatkan media sosial untuk media promosi di saat pandemi ini. Yang kedua, saya ambil tentang waktu berjualan lebih awal. Saya pilih karena jawaban ini lebih menonjol dari observasi dan menyatakan kalau jualannya lebih awal, pembeli akan cepat datang untuk membeli. Kalau malamnya bisa langsung segera tutup. Kedua, membuat inovasi baru juga saya pilih karena cara ini bisa memperbarui dagangannya dan menarik pembeli baru di masa pandemi ini. Ketiga, tentang domain krisis pandemi terhadap usahanya, saya ambil yang tentang pembeli sepi. Banyak informan yang merasakan pembelinya sepi di masa pandemi ini. Dan kedua, tentang dagangannya tidak habis. Banyak juga informan yang merasakan hal ini. Itu yang keempat, saya ambil tentang tetap berjualan, menjaga komunikasi dengan pembeli. Kebanyakan UMKM di desa saya ini masih tetap berjualan. Jadi saya ambil indikator yang ini. Untuk yang keduanya, karena untuk menjaga komunikasi ini sangat penting dan paling menonjol dari jawaban beberapa informan. Domain yang kelima, tentang motivasinya, indikatornya saya pilih menyekolahkan anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk yang lebih spesifiknya, menjaga kualitas produk, di sini saya menemukan 4 informan dengan usaha Angse Pak Ngati, usaha pakan ayam, dan usaha sayur Pak Win. Untuk yang spesifiknya, waktu berjualan saya menemukan jawaban dari informan Pak Yanto, pemilik warung kopi. Domain ketiga, tentang pengaruh krisis pandemi terhadap usaha, indikatornya saya menemukan 5 informan. Pertama, Pak Adi, pemilik usaha Asli, pemilik usaha pakan ayam Bu Aminah, dan usaha sayur Pak Win, usaha konveksi Pak Timan, dan warkop Pak Yanto. Untuk yang keempat, domain tentang sikap untuk menjaga eksistensinya, saya menemukan 6 informan
menemukan 6 jawaban informan yang sama yang masih bertahan di masa pandemi ini. Yang kedua, menjaga komunikasi ini saya menemukan 3 jawaban dari informan, yakni usaha Warkop Pak Yanto, usaha Pekan Ayam Bu Aminah, dan nasi pecel Bu Tuni. Langsung ke analisis kulturalnya. Yang pertama, dampak pandemi ini terhadap cara bertahan pemilik usaha. Kedua, dampak pandemi terhadap cara mengubah model bisnis. Ketiga, dampak pandemi terhadap krisis usaha. Keempat, dampak pandemi tetap berjualan. Dampak pandemi terhadap sikap atau tindakan menjaga eksistensi usaha. Kelima, motivasi yang harus dimiliki pengusaha saat pandemi ini. Berikut gambaran struktural hasil analisis domain sesuai dengan model Spratly. Ini sing paling ujungnya saya ambil perjuangan UMKM untuk bertahan di masa pandemi. Lalu ada 5 indikator tentang usaha bertahan, model bisnis, pengaruh krisis pandemi, tindakan menjaga eksistensi usaha, dan motivasi tetap berjualan atau tetap bisnis. Ini masing-masing yang untuk usaha ada menjaga kualitas produk, dipromosikan di medsos. Kedua, mengubah model waktu, mengubah inovasi dagangan. Ini untuk pengaruh krisis pandeminya, banyak pembeli yang sepi, dagangan tidak habis. Kedua, tidak akan menjaganya, tetap berjualan, saling menjaga komunikasi dengan pelanggan. Motivasinya dari untuk menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan hidup. Langsung untuk pembahasannya. Jawaban untuk fokus penelitian tentang mengetahui strategi dan cara pemilik UMKM untuk membaikkan usaha di masa pandemi dan untuk beradaptasi di masa pandemi. Nah, ini dari penelitian saya peroleh bahwa pemilik UMKM di Desa Simo terus mempertahankan dagangannya agar tidak mati. Para pemilik usaha kecil dan UMKM mulai beradaptasi dengan COVID-19. Dari sebagian besar pemilik usaha, mereka menjaga eksistensi usahanya dengan cara tetap berjualan dan tetap menjaga komunikasi pelanggan. Dan ini untuk komunikasi pelanggan sejalan dengan penelitian Hardilawati tahun 2020. Pengembangan pelaku UMKM di masa pandemi sebaiknya tidak hanya berfokus menjaring pelanggan baru, tapi harus mempertahankan produk dan menjaga pelanggan yang sudah ada. Temuan peneliti tentang strategi membaikkan usaha yang paling banyak dipakai para UMKM untuk beradaptasi di masa pandemi adalah mempromosikan dagangannya di medsos. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Effendi pada tahun 2021 yang mengutarakan upaya bertahan usaha di masa pandemi dapat dilakukan melalui strategi pemasaran online seperti pemanfaatan medsos di kalangan muda-mudi agar peluang terjualnya produk atau jasa di pasaran semakin meluas. UMKM mampu bertahan di masa pandemi tetap mengutamakan kepuasan pembeli dan menjaga kualitas produk agar pembeli setia belanja di toko mereka. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan artikel lain yang menyatakan bahwa implementasi strategi dan yang relevan di masa pandemi adalah menjaga standar kualitas yang tinggi untuk produk layanan dikomunikasikan dengan taktik yang relevan dengan perampingan tindakan pemasaran, ekstroversi, dan manajemen keuangan. Menurut Sugi Kurnia Dewi pada tahun 2020. Perilaku UMKM menyikapi berbagai kendala yang dihadapi di tengah pandemi COVID-19. Itu fokus penelitiannya. Kendalanya yang dirasakan para UMKM di Desa Simo. Pembeli sepi, dagangan tidak habis. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti lain menyatakan bahwa masalah yang dihadapi para pemilik usaha kecil di tengah pandemi ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen atau penjualnya. Menurut penelitian Sylvia dan Utami pada tahun 2021. Peneliti kali ini menemukan beberapa usaha kecil mulai mengubah model bisnis agar bisa menghadapi segala kendala di masa pandemi. Model bisnis yang telah diterapkan adalah mengubah waktu usaha dengan mereka membuka tokonya lebih awal agar dagangannya cepat laku. Apabila yang tidak laku bisa segera dikembalikan. Nah, itu mereka bisa segera tutup kalau untuk mengikuti jam malam aturan pemerintah.
Ini juga sesuai dengan penelitian Aliviana tahun 2021 bahwa waktu kerja itu berperan penting dalam penentuan produktivitas kerja, serta menjadi tolak ukur menentukan metode kerja terbaik dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Model bisnis baru UMKM di Sasimo telah diterapkan adalah membuat inovasi terhadap dagangannya. Mereka mulai menambah jenis dagangan produk agar produk yang dijual lebih beragam dan memberi pilihan untuk membeli. Hal ini sejalan juga dengan penelitian Edlin Yanuar Nugraheni pada tahun 2021. Mereka mengadakan penelitian selama pandemi untuk mengenalkan dan memberikan motivasi berupa bentuk karya untuk produk yang baru. Hasil selanjutnya, penelitian di Sasimo membuktikan sudah mulai bangkit di masa pandemi dengan cara mengedepankan sikap dan motivasi agar produknya lebih berkembang dan bisa menarik konsumen. Temuan ini sejalan juga dengan penelitian yang menyatakan pengusaha terus berjuang bertahan dalam masa pandemi akibat virus corona sebab telah menerapkan faktor kepribadian, sikap keyakinan, inovasi, dan motivasi untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Hasil dari penelitian Sucipto tahun 2020. Untuk motivasi pemilik UMKM bertahan di masa pandemi ini, saya menemukan dari beberapa UMKM termotivasi dari keluarganya. Hal ini dikarenakan UMKM perlu tetap buka agar mendapatkan pemasukan, dan dari hasil pemasukan itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi. Dan hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang menyatakan bahwa motivasi dari orang lain akan cenderung. Ketiga, hal yang untuk memotivasi pemilik untuk bertahan dan berdagang di masa pandemi adalah keluarganya sendiri. Dengan adanya motivasi tersebut, pemilik usaha lebih semangat dan lebih produktif untuk berjualan. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di masa pandemi. Untuk sarannya, bagi pemilik UMKM di Sasimo diharapkan lebih berperan aktif dalam mengembangkan usaha di masa pandemi, dengan terus menjaga kualitas produk, membuat inovasi-inovasi baru, dan menjaga terus komunikasi dengan pelanggan, serta mengembangkan lagi media sosial untuk pemasarannya ke depannya. Kedua, untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini jumlah data yang digunakan masih relatif sedikit, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan atau menambah variabel lain serta dengan menambah jumlah narasumber sehingga hasil penelitian lebih baik dan mampu mencakup lingkup yang lebih luas lagi. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.